Sahabat Matanera, kritik para intelektual, kritik kaum terpelajar penting untuk menjaga demokrasi tetap sehat. Di tengah kemarahan kaum terpelajar dan tokoh intelektual yang begitu masif dan intens kepada Gibran, kepada Prabowo dan Presiden Jokowi, tetapi Prabowo dan Gibran justru semakin populer. Mengapa demikian? Inilah pertanyaan yang ingin kita jawab dan telaah bersama. Sebelum kita membahasnya, kita coba analisis dari beberapa berita berikut ini. Pertama, berita di tengah bulan Januari, isu yang hot dan merubah suasana hati masyarakat. Santer diberitakan dan disebarkan isu soal sebagian Menteri Jokowi berencana akan mengundurkan diri. Hal tersebut sengaja disebarkan untuk menunjukkan Menteri Presiden saja tak puas dengan kondisi politik yang diperankan oleh Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2024 ini. Sebelumnya juga luas diberitakan terjadi tuntutan aksi pemazulan atau pelengseran Presiden Jokowi. Berita tersebut makin marak dan aktual dipublikasikan oleh beberapa media yang dianggap kredibel. Sebelumnya lagi, majalah besar sekelas Tempo melabelkan Gibran sebagai anak haram konstitusi dan mempersoalkan persoalan etika dari Mahkamah Keluarga. Isu yang lain juga adalah soal ancaman dan pernyataan keras dari beberapa kader senior PDIP. Adalah Guntur Soekarno Putra yang tidak tanggung-tanggung menyebutkan nasib Presiden Joko Widodo dapat ditentukan jika pasangan Ganjar Mahfud terpilih di Pilpres 2024. Intens sekali kritik kepada Presiden Jokowi, Gibran, dan Prabowo. Tapi yang terjadi, aneka lembaga survei yang paling kredibel menggambarkan elektabilitas Capres dan Cawapres Prabowo dan Gibran di bulan Januari 2024 menaik ke angka yang tidak pernah setinggi ini dan bahkan menyentuh angka 50,7% lebih. Tidak tanggung-tanggung, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sapu bersih 14 hasil survei Capres 2024 terbaru sepanjang bulan Januari ini. Elektabilitas pasangan Prabowo Gibran tertinggi. Menariknya lagi, jarak dengan paslon nomor urut 3, pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Anies Muhaimin terpaut di atas angka 20%. Isu Pilpres satu putaran sepertinya akan menjadi kenyataan yang cepat datang. Bagaimana kita menjelaskan fenomena ini? Mengapa kemarahan kaum terpelajar dan cendekiawan yang begitu rasional namun efeknya sangat kecil, seolah-olah hanya menjadi ombak receh di dalam botol? Kita akan kupas tuntas. Alasan yang pertama, data menunjukkan kalangan terpelajar yang marah ini jumlahnya di bawah 10%, tak banyak. Memang dalam struktur komposisi pemilih Indonesia, karakter pelajar seperti yang sudah selesai S3, S2, S1, dan bahkan D1 memiliki jumlah di bawah 10% saja. Hal yang kedua harus kita pahami, elektabilitas paslon capres dalam Pilpres 2024 sangat dipengaruhi oleh kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo mayoritas semuanya tinggi sekali, sekitar 82 atau 80%. Namun, beberapa hari terakhir ini muncul gerakan kaum terpelajar yang marah terhadap drama politik Presiden Jokowi. Gerakan salam 4 jari dan unfollow media sosial Presiden Jokowi. Gerakan tersebut dinilai memiliki potensi kian meningkat. Diketahui, gerakan unfollow warganet atau netizen sebagai bentuk kekecewaan atas pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan berkampanye. Sebab ketiga, mayoritas rakyat Indonesia menganggap masalah ekonomi, politik, dan budaya dan hukum itu baik-baik saja. Mereka menganggap situasi sekarang sedang-sedang saja dan bahkan lebih baik. Stabilitas nasional di berbagai dimensi kehidupan masyarakat terjaga secara baik. Hal yang keempat, kalangan terpelajar dalam struktur voters di negara kita ini tidak memiliki kaki dan tangan untuk mempengaruhi wong cilik. Terputus hubungan antara kalangan terpelajar dengan wong cilik. Isu soal anak haram konstitusi, Mahkamah Keluarga, dan persoalan etika dan Presiden Jokowi yang tidak lagi netral dalam Pilpres hanya menjadi konsumsi kalangan terpelajar saja dan tidak menjangkau wong cilik. Tetapi pesan saya untuk kaum terpelajar yang mengecam keras Prabowo Gibran, kekuasaan itu punya daya ubah perilaku. Intelektual masuk kekuasaan mesti perlu waspada, biar tetap bisa menjadi dirinya sendiri. Beberapa bulan ini, terutama di musim Pilpres 2024, sedikit intelektual yang pro demokrasi.
Mayoritas mereka pro 01, 02, dan 03. Kita akan berjumpa kembali dalam edisi berikutnya.